Shalom semua keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa dalam Morning Blessing di tanggal 1 Desember ini. Puji Tuhan kita sampai di bulan yang terakhir di tahun ini. Ya, pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat kitab sama-sama dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia, tidak menerimanya. Kita melihat di sini Yohanes Pembaptis berkata, Yesus itu datang kepada apa yang dia ciptakan, pada dunia yang dia ciptakan, tapi dunia tidak mengenal dia. Dia datang kepada miliknya sendiri, tapi miliknya sendiri tidak menerima dia. Ya, ayat yang ke-11, mereka tidak menerimanya. Saudara, kita orang percaya hari ini, ya, kita sudah mengenal Yesus. Ini ditulis per kalimat yang kita baca tadi sebelum Yesus lahir, sebelum dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Tapi bagi kita hari ini ada satu pertanyaan yang bagus untuk kita jadikan refleksi pribadi, secara khusus mungkin di sepanjang tahun 2025 ini. Apakah kita sudah mengenal Dia? Waktu Yesus datang dalam kedatangannya yang pertama ke dalam dunia, dia datang ke dalam dunia yang dia ciptakan. Tapi dunia tidak mengenal dia. Kita melihat dalam 4 kitab Injil diceritakan ketika Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, bahkan di tengah-tengah umat Israel, umat yang adalah umat Allah, umat pilihan Allah. Mereka bahkan menyalibkan dia. Mereka tidak mengenal dia dan tidak menerima dia. Tapi bagi kita hari ini ada pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Sampai di mana kita mengenal Tuhan? Apakah kita sudah merasa cukup untuk mengenal Tuhan? Pengenalan akan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang seperti jenjang belajar gitu ya. Oh, saya udah S1 nih. Oh, saya udah S2 nih. Oh, saya udah dapat gelar doktor nih, udah S3 gitu. Sehingga ketika kita ada di gelar tertentu, kita merasa kita paling tahu, kita paling pintar, kita paling hebat, kita paling mengerti Tuhan itu seperti apa. Pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan kehidupan sampai kita benar-benar berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Selama kita masih tinggal di bumi ini, kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan secara utuh. Kenapa? Karena kalau kita dapat memahami Tuhan seutuhnya, itu bukan Tuhan. Tuhan itu terlalu besar untuk bisa kita kenali, tapi bukan berarti tidak bisa kita kenali. Tuhan itu terlalu hebat, terlalu dahsyat untuk kita pahami, tapi bukan berarti tidak bisa kita pahami. Nah, saya bersyukur karena sepanjang tahun ini saya percaya kita semua, HCC Family dan keluargaku, ibu-ibu dari PD Gloria, kita semua belajar bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia-Nya. Dan saya berdoa supaya setiap kita dapat sungguh-sungguh menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Terimalah Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan di awal bulan ini membawa kita untuk mengambil satu waktu merefleksikan apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini. Bagaimana kita dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, apa yang berubah dari hidup kita? Mungkin kita menjadi orang yang lebih arogan, mungkin kita menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh, ya. Tapi baik untuk kita mengambil satu waktu, kita membaca Alkitab, dan biarlah kita merenungkan, sudahkah kita mengenal Tuhan lebih dari yang sebelumnya? Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai pribadi yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita? Atau jangan-jangan dalam pengiringan kita di sepanjang tahun ini, bahkan sampai di akhir tahun ini, kita menemukan fakta bahwa kita menjadi orang yang semakin mengakui bukan Tuhanlah penguasa, tapi kitalah yang menjadi penguasa atas kehidupan ini. Ada banyak hal yang kita rencanakan mungkin, ada banyak hal mungkin yang kita usahakan, namun tidak terjadi, tidak terlaksana seperti yang kita mau. Tapi saya percaya apapun yang kita rencanakan, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti terjadi. Kalau sampai apa yang kita rencanakan tidak terjadi, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Saudaraku, biarlah apa yang saya bagikan buat kita pagi hari ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi setiap kita dimanapun berada. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati di hari yang pertama di bulan yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh setia, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, aku berdoa biarlah di sepanjang bulan Desember ini setiap kami anak-Mu kami boleh mengalami Engkau lebih lagi. Kami boleh diingatkan betapa baiknya Tuhan di sepanjang tahun ini bagi kami. Engkau setia Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi kami. Kami bersyukur, berkati setiap kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.